atau aturan. Tapi yang namanya relawan ini kita suka rela. Kita tidak ada yang bayar kok. Ya kesepakatan. Tapi kalau dibayar mau kan? Ada hal yang dia mau. Tapi bayarannya relawan itu kan terima kasih sudah cukup. Internal. Iya. Internal. Kalau yang di publik kan beda. Bahkan Di publik Pak Ganjar sekarang disalib oleh Pak Prabowo. Prabowo. Mulai 21 April. Mulai 21 April. Sejak Ganjar dideklarasikan kan 21 Oh, iya, April. iya, Hari iya. sebelum itu langsung. Lah ya. Iya. Sebelumnya Karena itu Ganjar itu- terus. Lah ya, Karena ini itu fenomena Pak, menarik. pengaruh endorse-nya Pak Presiden itu. Ke Ya Prabowo Oh, gitu itu. ya. Iya. Berarti main politik dua kaki dong, Pak Ya enggak, Presiden. karena Pak Prabowo Kalau tidak tiga pede. kaki, Sehingga tiga tadi kaki nanti seperti minuman penyegar. Karena Iya. itulah yang membedakan dengan meskipun sama-sama bukan ketua umum. Tadi kan Gus Ucup bicara kalau ketua partai beda. Buktinya Anies Baswedan bukan ketua Ketua partai. partai tetapi bebas ya. Bebas. Gitu. Oleh Surya Paloh diberi kewenangan untuk menentukan calon wakil presidennya sendiri. Bukan petugas partai Bukan kan. tugas partai. Itu. Jadi ini contoh, ini bukan tugas partai. Padahal Iya, Anies tapi bukan kewenangan pengurus Anies juga Betul. bukan. Pak Anies waktu beliau nyalon justru sampaikan kalau Pak Prabowo nyalon saya tidak akan nyalon. Kita sudah lihat loh di medsos. Ini nagih Ayo, Pak Anies. sekarang gitu. Ya, Tapi kenapa di saat sekarang Pak Prabowo yang diusung dengan teman-teman relawan dengan partai mau nyalon, justru Pak Anies sudah keliling dulu. Nah ini kan mana konsistensinya beliau? Seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin. Assalamualaikum pemirsa Bangsa Online. Ketemu lagi dengan saya M. Masud Adnan dalam acara podcast Bangsa Online. Alhamdulillah sore ini kita kedatangan banyak tamu, yaitu dari tim relawan para calon presiden. Kita tahu sekarang ini yang muncul ke publik ada 3 calon presiden. Ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Anies Baswedan, dan juga ada Pak Ganjar Pranowo. Nah, alhamdulillah sore ini Jumat tanggal 23 Juni 2023 kita undang dari masing-masing relawan itu untuk bicara tentang jago-jago mereka. Di sini ada Dr. Imam Abror, Ketua Tim Relawan dari calon Presiden Pak Anies Baswedan. Juga ada Prof. Siswanto, juga dari calon tim atau relawan dari Pak Prabowo Subianto. Nah, yang paling pinggir ini beliau Mas Yusuf Hidayat, kadang dipanggil Cak Ucup, dipanggil Gus Yusuf. Nah, beliau ini relawan dari Pak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kita akan bicara soal Pilpres atau calon presiden tahun 2024. Tentu panjenengan semua sudah punya pemahaman tentang visi maupun misi mereka kalau menang, termasuk peta dukungan. Mungkin sebagai penghormatan kepada senior, saya tanya dulu kepada Pak Abror. Pak Abror ini, mohon maaf, beliau ini seorang jurnalis yang sudah punya pengalaman banyak sekali. Beliau pernah jadi pemimpin redaksi Jawa Pos, pemimpin redaksi Surabaya Pos, juga pemimpin redaksi Harian Surya. Pernah aktif di Partai Amanat Nasional, dan yang penting lagi beliau ini tokoh muda Muhammadiyah. Jadi lengkap. Ada Pak Sis juga, Pak Siswanto ini aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Itu Pak Sis nih? Siap, betul. Nah, kalau Cak Ucup atau Gus Yusuf ini aktivis NU, alumnus pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Nah, beliau ini kemana-mana derek Pak Ganjar kayaknya selama ini. Pak Abror, saya ingin bertanya tentang Pak Anies ini. Sekarang kan lagi aktif turun ya. Pemetaan selama ini bagaimana, terutama di Jawa Timur? Ya, terima kasih diundang
oleh podcast Bangsa Online ini. Ternyata ini reuni ini. Wah, Iya, iya. iya, saya udah lama tidak ya ketemu di acara-acara dengan Gus Masud ini, tapi baru hari ini saya diundang di Bangsa Online podcast ini. Tadi udah ketemu Gus Yusuf, loh Gus, lapor lagi nih. Saya ditanya, loh sampai lapor lagi nih. Terakhir-terakhir ketemu Prof. Sis. Loh, masa bro tadi loh lah ya. Jadi saya kira sangat menarik ini karena ya Jawa Timur ini kan kolamnya itu kolam kecil ternyata ya. Kalau kita selulup di situ itu ya ketemunya muncul ya. Ketemu Prof. Sis, ketemu Pak Masud, ketemu Gus Ucup gitu. Karena kolam kecil. Karena itu menurut saya kolam kecil ini tidak usah diobok-obok sehingga kemudian keruh dan merusak begitu ya, terkontaminasi. Tapi kita mancing tetapi tetap dalam suasana persaudaraan, persahabatan, karena ya Jawa Timur ini kolam kecil. Saya dengan Prof. Sis ini udah berapa tahun saya bersama-sama. Gus Ucup meskipun relatif junior dibanding kita, tapi juga kita tahu juga kiprahnya. Nah, dari pertanyaan Gus Masud tadi ini kan memang Jawa Timur ini semua orang menyebut sebagai battlefield ya, medan pertempuran, karena semua mengatakan bahwa calon presiden atau capres nanti yang mau menang nasional ya harus memenangkan Jawa Timur kan begitu. Itu sudah menjadi mitos, tapi sudah menjadi kepercayaan umum lah ya. Dan memang terbukti ya dari beberapa kali Pilpres itu selalu begitu. Nah, karena itu memang Jawa Timur ini menjadi wilayah yang jadi rebutan semua calon presiden, dan memang saya terutama mengakui bahwa memang di antara 3 capres ini, terutama kalau kita melihat di survei-survei kan Pak Anies Baswedan ini ada di urutan nomor 3. Sehingga kalau di dalam satu kontestasi itu disebut sebagai underdog ya. Nah, tetapi memang dengan posisi underdog itu ada upper dog di situ ya. Tapi tentu saja underdog itu ada keuntungan dan kerugiannya. Kerugiannya memang kita dianggap sebagai nomor 3, kelas 3 terus. Tapi dengan begitu mungkin bisa, saya kan orang bola ya, bisa Gus Ucup ini ngerti, bisa coming from behind. Jadi coming from behind itu muncul dari belakang yang biasanya itu agak sulit diantisipasi. Memang posisi sekarang seperti halnya survei-survei yang di level nasional di Jawa Timur pun Pak Anies masih di urutan ketiga. Tapi Pak Bro percaya nggak pada survei itu? Karena ya mohon maaf, biasanya survei itu ada pesanan katanya, atau Pak Anies punya tim survei internal yang selama ini mungkin memberi data. Ya, saya kira memang kita semua tahu ya, survei itu ada yang dipublish, ada yang tidak dipublish. Jadi kami sendiri juga tim relawan mempunyai tim survei sendiri yang juga kita melihat semua kan ada peluang dan ada tantangan ya. Tantangannya apa dan peluang-peluangnya itu apa. Kalau survei internal kami tadi itu sebagai underdog, kita punya kesempatan kans untuk muncul dari belakang itu, dan itu sehingga kemudian tentu membutuhkan strategi-strategi yang khusus supaya bisa coming from behind itu. Tapi Jawa Timur sudah ada penetrasi nggak selama ini? Kalau penetrasi memang kan harus kita akui bahwa agak sulit kalau memakai penetrasi yang formal ya. Pengalaman saya sendiri memang Jawa Timur sering disebut sebagai daerah merah begitu kan ya, dalam artian di sini memang stronghold-nya Banteng begitu kan, sering disebut sebagai kandang Banteng. Kemudian juga dari jumlah kepala daerah di daerah-daerah yang dari partai PDIP kan lebih banyak, sehingga
Kemudian itu juga menjadi faktor yang agak menyulitkan untuk penetrasi. Misalnya dalam beberapa kali kunjungan Pak Anies, baik itu formal maupun informal, saya sering menemukan kesulitan-kesulitan. Misalnya itu menjadi faktor yang memang harus kita akui. Di lapangan ada tempat-tempat, misalnya lokasi gitu ya, misalnya satu lokasi kita ingin mengadakan pertemuan besar begitu, tapi kemudian lokasi ini menolak untuk ditempati karena kita tahu yang mengelola memang bukan bisnis murni. Ada satu tempat juga misalnya beberapa waktu yang lalu kita di daerah Pandaan itu, padahal itu kan satu tempat wisata lah ya. Tetapi ketika kita mau memakai tempat itu memang ada semacam hambatan lah. Hal-hal begini ini kan memang agak menyulitkan kita untuk melakukan penetrasi. Termasuk yang di daerah utara tempo hari ya, kayaknya di daerah Surabaya Utara. Ya, waktu kunjungan formal memang terjadi seperti itu. Jadi kita memang agak sulit, karena itu kemudian strateginya diubah dengan kunjungan-kunjungan yang sifatnya informal. Artinya misalnya, ya kemarin misalnya saya kebetulan punya jalur-jalur teman-teman yang di organisasi-organisasi keagamaan begitu, tapi tetap ada semacam ya hambatan lah. Ya. Tapi kalau di Muhammadiyah mungkin udah selesai ya Pak Anies. Harus tanya ke Pak Sukadiono. Karena ya teman-teman saya teman-teman yang misalnya di partai pendukung misalnya ya, minta saya supaya ayolah nyalek lah begitu. Ya saya bilang ya tadi itu kata Gus Masud, kita ini sudah khatam gitu ya, artinya koran sudah khatam, ya parpol juga sudah khatam, ya udahlah kita tetap pengen berkhidmat tapi lewat jalur kerelawanan saja, jadi tidak nyalek gitu. Tapi teman-teman partai pengusung itu melihat saya punya background Muhammadiyah, saya juga di BWM ya, di pengurus wilayah Muhammadiyah, tapi ya ada juga sih yang muncul semacam komplain, kok Pak Anies banyak ke kantong-kantongnya NU ya, kok ke Muhammadiyah, kok kemarin aja misalnya ke Ampel, ke Masjid Rahmat. Oh, berarti berharap sebetulnya ya dari teman-teman Muhammadiyah itu. Ya berharap lah ya didatangi oleh Pak Anies ya. Berharap. Tapi saya kira hubungan itu kan sudah. Iya, itu artinya kan sebuah dukungan dari teman-teman Muhammadiyah. Iya, memang dalam salah satu kunjungan yang kemarin di Jawa Timur, misalnya kita nyusun agenda, ya ke masjidnya sudah 2, bahkan waktu itu sudah ke Mbah Bungkul juga, ya kan, terus ke Masjid Rahmat, kemudian ke Ampel gitu. Nah kita mengusulkan ada satu Masjid Muhammadiyah, tapi waktu itu karena jadwal yang ketat kemudian ya, tidak jadi. Tapi itu kemudian memang menimbulkan komplain, tetapi kita jelaskan bahwa enggak, bukan itu persoalannya betul-betul karena jadwalnya Pak Anies yang ketat itu. Tapi kan masih panjang ini, artinya masih bisa datang lagi kan ke Jawa Timur. Masih bisa. Kedatangan informal kan kemarin misalnya yang waktu di pertemuan dengan Neng dan juga Punyai itu kan informal. Itu lebih efektif begitu. Kemudian kunjungan ke kiai-kiai yang non struktural kan lebih efektif dibanding dengan kunjungan yang formal. Proses jenengan kan menjadi salah satu pendawa grupnya ya, pendowo ya, pendukung Prabowo ya. Beliau ini banyak berinteraksi dengan para jenderal karena Pak Prabowo kayaknya tim-timnya jenderal-jenderal sekarang ini. Kalau di Jawa Timur kira-kira gimana proses peluang Pak Prabowo petanya? Oke, saya terima kasih dulu Gus Masud diberi kepercayaan untuk bisa menghadiri podcast yang Gus Masud pimpin. Nah ini kan kebetulan kalau kita berbicara masa lalu Profesor hilang ya Bu. Ya tetaplah guru besar tetap guru besar. Nah terus di sini seperti tadi kan saya sampaikan
kok reuni itu. Kita ini dulunya memang mungkin 35 tahun yang lalu ya kita satu alma mater di AWS kalau nggak salah ya. Sebenarnya Pak Masud AWS juga kan. gitu. Kita kan Pak reuni. Masud juga. Jadi kita saat ini kan tidak berbicara masalah politik kepartean. Saya terus terang sebagai koordinator wilayah Jawa Timur itu namanya ada Pendowo. Pendowo itu pendukung Prabowo. Jadi Koordinator Pendowo. Pendowo Ya, di ya. Jawa Timur. Nah, terkait dengan relawan, Gus, ini kan ada kalau Gus tadi sampaikan dekat dengan para jenderal, memang karena di situ Pendowo itu di bawah naungan PMP. PMP itu Pejuang Merah Putih langsung di bawah komando Pak 08. Jadi 08 itu Pak Prabowo maksudnya. Prabowo. Ya, Ya. ya. Nah, di Jawa Timur Pendowo ini sudah bergerak ya kurang lebih hampir 9 bulan, mendekati 1 tahun. Itu memang kita grassroots-nya kita disenyap dalam arti ya humanisme lah. Nah, makanya saya kesini akhirnya kan, wah masa bener sih kita diundang, masa bener, apalagi kita ketemu dengan sahabat-sahabat kita lama ini, tapi ternyata kita ini punya alur beda-beda. Punya alur beda-beda. Satu kubu, satu kawasan, tapi Iya, punya punya alur beda-beda. jago masing-masing. Jago masing-masing. Tapi dengan harapan apa? Ayolah kita Jawa Timur ini memang menjadi tolok ukurnya nasional. Barometer. Barometer nasional. Kita mudah-mudahan kita bisa berjalan, kita bisa bergandengan tangan, bisa humanisme, kita tidak saling hujat lah dalam arti karena kita relawan, kita pure murni relawan. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik. Saya pengalaman ya kalau dibilang sama Pak Yai Abror ini sekarang Pak Yai kan, Pak Yai Abror. Ini kan Paling tidak Ustadz. oh, Ustadz ya. Oke, cuma dia cuma satu. Ustadz, Ya, bedalan. Ya, benar. Benar. Nah, di situ Itu pun yang menyebut orang NU. Iya. nah, kita memang akui bahwa Jawa Timur ini kan basisnya NU. Mau nggak mau kita akui bahwa basisnya NU. Tetapi di kancah ini dengan adanya komunitas, ya, dengan adanya komunitas ini kita bisa bergandengan tangan dengan teman-teman yang sifatnya relawan. Kita tidak membatasi siapa yang mau ikut, kita ya siapa yang mau rekrut, tetapi intinya kita ini kan sudah lama kalau dibilang teman-teman yang dari relawan itu barisan sakit hati ya Ustadz ya, itu sudah sekian berjalan gitu loh. Jujur kita mengakui bahwa pemerintahan sekarang baik, kita harus lanjutkan misalnya, tetapi ada sisi yang lebih baik, kita harus mencari pemimpin yang untuk masa depan yang lebih baik. Karena Tadi disebut relawan itu nggak ada hubungannya dengan politik. Saya pikir Dengan partai. dengan partai apa dengan politik? dengan partai Tapi dengan politik ada kan? pasti Karena pilpres ini relawan masalah politik kan? ya setuju Gus, tetapi kan mohon maaf biasanya partai itu banyak sekat-sekat atau aturan. Tapi yang namanya relawan ini kita suka rela. Kita tidak ada yang bayar kok. Ya kesepakatan. Tapi kalau dibayar mau kan? Ada hal yang tidak mau. Tetapi bayarannya relawan itu kan terima kasih sudah cukup. Terima kasih sudah cukup gitu loh. Karena kita punya prinsip di relawan itu kadang-kadang kayak gitu. Apa yang kita berikan kepada orang lain jangan berharap terima kasih. Itu prinsip. Jadi kita kalau sudah menjadi relawan jangan berharap rasa terima kasih. Itu saya terapkan dengan teman-teman. Karena apa? Kalau saat ucapan terima kasih itu tidak muncul ke kita, pasti sakit hatinya. Nah kita ini kan sudah sering tidak ada rasa terima kasih. Lalu apa motivasinya jadi relawan itu? Nah motivasinya menjadi relawan karena kita ini kepingin mewarnai bahwa kita ini harus cari pemimpin yang betul-betul amanah, pemimpin yang betul-betul diinginkan oleh bangsa ini. Yang lain apa nggak amanah itu calon yang lain? Kalau itu kan disampaikan Gus sepertinya dalam konteks saya sebagai relawannya 08 ya masih tanda kutip gitu loh. Yang amanah untuk saat ini saya pikir ya 08 Prabowo gitu loh. Ya, emang
Nggak ada kecap nggak nomor 1 kan? Iya pasti kan itu loh. Makanya kan saya sampaikan itu. Iya, iya. Dan itu sudah diakui dunia. Gitu. Sebagai contoh begini, Pak Prabowo itu sejak mulai 2014, 19, saya terus terang waktu itu juga tidak ikut beliau. Tapi saya ikut di pemerintahan Jokowi waktu itu, saya juga ikut mendukung beliau karena Beliau siapa? Pak Jokowi waktu itu. Tapi di posisi itu saya rasa sudah cukup. Ya, sudah cukup lah 2 periode dan terima kasih memang luar biasa yang dilakukan oleh beliau. Tetapi untuk ke depan saya melihat pimpin yang sosok yang pas itu ya Pak Prabowo karena saya rindu. Saya ini kelahiran tahun 63, tetapi dalam perjalanan proses ini kalau dipimpin oleh seorang pimpinan militer kok wah rasanya berbeda gitu loh. Sekian kita di era reformasi kemarin kelihatannya lepas. Lepas gitu loh. Bahkan kita jujur bahwa mengakui bahwa wilayah Indonesia sekarang itu banyak yang dikuasai dalam tanda kutip ekonominya ke negara asing. Nah ini kan kita harus Termasuk pasir juga yang diekspor Betul. sekarang dibuka Nah, ini lagi kan ya. siapa yang akan berani seperti itu? Ya mungkin tokoh militer atau tokoh nasional yang peduli dengan Tapi mohon maaf, kita pernah trauma dengan militer loh. Oke. Itu masa lalu yang saya sampaikan. Tapi posisi militer kita tinggal lihat apakah Pak Prabowo tersangkut? Tidak ada saya rasa. Kita sudah dibuktikan. Beliau bukan militer yang sifatnya ada Otoriter. masalah gitu loh. Ada masalah. Kita sudah punya track record. Beliau sudah berjalan baik membuktikan. Tetapi justru malah dia ini dikoyo-koyo bahasa saya gitu loh. Saat pemerintahan dia ini orang hebat. Saat dia sama Pak Jokowi lawan politik. Di Amerika saja tidak seperti itu. Di belahan dunia nggak ada loh. Lawan politik juga masuk di dalam kancah mengatur negara bersama-sama. Ya boleh. Ya. Proses berpendapat seperti itu. Tapi orang bisa berpendapat bahwa itu bagian dari pragmatisme politik. Ya, itulah yang sekarang kita bentuk yang namanya relawan. Ya, supaya kita bisa memberi pemahaman. Tidak seperti itu kok. Kenyataannya beliau ini loh, peduli dengan negara Indonesia. Peduli. Saya akan sampaikan kepada teman-teman relawan, kalau kita berbicara masalah partai, oh partai saya paham. Mesti dia akan tidak percaya partai, ya partai gitu loh. Dia kalau relawan ini kita tidak mencari keuntungan dalam arti hanya kepingin mewarnai apa yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia, minimal kita ini berbuat. Ya, saya sampaikan apa? Mohon maaf, Pak Jokowi dulu bergeraknya yang paling hebat adalah relawan. Dan sekarang dibuktikan relawannya Pak Jokowi sekarang mengarah ke Pak Prabowo kok semua. Sudah jelas kan itu. Inilah kenapa kita sampaikan supaya masyarakat umum, masyarakat Indonesia luas seperti ini memahami bahwa relawan ini perannya penting. Baik, Gitu seperti itu. terima kasih Prof. Sis. Tadi disebutkan bahwa relawannya Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, di sini ada relawannya Pak Ganjar ini. Saya tidak menyebut relawan Pak Ganjar. Iya. Relawan Tapi Pak kan Pak Jokowi. Jokowi itu dulu mengendorse Pak Ganjar. Iya. Lalu Akhirnya lepas. mungkin Gus Yusuf atau Cak Ucup bisa berkomentar. Bagaimana itu sebetulnya? Iya, kalau kami relawan yang terhimpun di Himpunan Santri Nusantara itu, Himpunan apa? Himpunan Santri Nusantara, Santri HISNU. Nusantara. HISNU. Ya. HISNU itu bergerak udah 1,5 tahun. Belum diputuskan oleh partai, belum rame-rame seperti saat ini. Karena kita melihat Berarti HISNU itu hanya untuk mendukung Pak Ganjar, hanya mendukung Pak Ganjar. bukan himpunan santri dalam artian kegiatan pesantren Ya, bukan? awalnya itu HISNU itu adalah kumpulan para alumni pesantren yang di sana semangatnya adalah untuk mengkaji kitab-kitab salaf. Sekarang mengkaji Pak Ganjar. Sekarang momentum ini untuk bagaimana kita bisa pragmatis ya, kita punya pikiran pragmatisnya begini. Kalau kita ingin masuk kepada lini-lini jaringan, kita harus ada orang yang di-endorse dengan kita. Siapa itu? Itu pun kita melalui berapa survei dan komunikasi dengan beberapa tokoh dan ulama juga, siapa pas yang untuk menjadi figur pilihan kita. Ya jatuhlah kepada Pak Ganjar Pranowo. Pertama adalah
kita melihat sosok beliau itu ada sosok yang unik. Yang kedua adalah kita sebagai santri itu pasti melihat orang itu dari dohirnya. Adalah kesantunan, terus integritas, dan punya prinsip itu yang menjadi daya tarik bagi kita. Sehingga kami dengan relawan semuanya, himpunan satu yang sudah terbentuk di 18 provinsi, kita sepakat bahwa pertama, kita harus sosialisasikan tentang sosok Pak Ganjar. Yang kedua adalah di mana-mana pidato kita, kalau kita menyampaikan, saya selalu meminta kepada relawan, khususnya santri, jangan pernah kita mencederai kader anak bangsa terbaik. Pak Anies, Pak Prabowo, itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Kita cukup apa yang dikatakan oleh senior, ya kita mancing, jangan sampai kita membuat suasana yang tidak baik. Kalau sampai, saya katakan, kalau sampai Hisnu melakukan kampanye black campaign atau kampanye yang hoax, saya rasa itu bukan mencerminkan. Pertama, bukan mencerminkan santri, bukan mencerminkan sosok Pak Ganjar. Pak Ganjar itu sosok yang cukup bersih, Pak Santun yang cukup santun, dan selalu dia mengatakan bahwa saya hanya menjadi bagian dari rakyat yang hari ini saya pimpin Jawa Tengah, ya saya jadi pelayan rakyat Jawa Tengah. Itu yang menjadi daya tarik saya pertama kali masuk di komunitas Pak Ganjar ini. Dan relawan Hisnu ini tidak ada hubungannya dengan partai politik, walaupun kita diminta untuk daftar, karena kita sejak awal kita sudah berkomitmen bersama teman-teman, kita hanya bagaimana menselesaikan Pak Ganjar dan memberikan pendidikan politik di tingkat bawah bahwa politik ini seperti ini. Berarti Hisnu itu relawan Pak Ganjar di segmen santri. Segmen santri. Iya kan? Betul. Kan ada relawan-relawan lain. Nah, Pak Ganjar ini akhir-akhir ini terutama sejak diumumkan oleh Bu Mega sebagai calon presiden dari PDIP, itu pertama langsung gambarnya banyak. Dan Pak Ganjar langsung turun, iya kan? Iya, betul. Nah, tapi beliau ini kan masih kepala daerah. Bagaimana tanggung jawab sebagai gubernur itu? Itu yang membuat kami bangga sama beliau. Sehingga beliau setiap turun itu selalu weekend, Sabtu Minggu atau libur. Bisa dilihat kegiatan-kegiatan beliau itu selalu di hari Sabtu dan Minggu. Karena beliau masih mengatakan, saya masih menjabat. Rakyatlah yang menjadi, karena saya dapat amanat dari Jawa Tengah, jangan sampai saya meninggalkan sesuatu yang amanah ini hanya kepentingan yang masih belum. Ini saya tuntaskan baru saya berjuang. Ya. Sebelum dideklarasikan oleh partai, itu mungkin relawan yang bergerak. Mungkin dibatasi, baik dibatasi oleh partai, dibatasi oleh jabatan, tapi relawan sejak itu sudah melakukan sosialisasi dengan silaturahim ke berbagai elemen yang ada di komunitas itu. Mohon maaf, di jejak digital itu di internal PDIP itu dulu ada beberapa politisi yang sangat kritis ya terhadap Pak Ganjar sebelum diumumkan sebagai calon presiden. Misalnya kalau nggak salah itu Bambang Pacul, Trimedia Panjaitan, terus yang lain-lain itu kan. Salah satu yang kita ingat di beberapa media itu apa prestasi Pak Ganjar di Jawa Tengah selama gubernur kok tiba-tiba muncul ke publik sebagai calon presiden. Ini kan perlu dijawab. Iya, kalau tidak punya prestasi pasti tidak bisa dijawab dengan, walaupun itu dianggap subjektivitas kan, elektabilitasnya yang begitu baik. Dan prestasi-prestasi itu kan tinggal siapa yang menilai, kan bisa subjektif juga gitu. Yeah. Bahkan kader PDIP itu menganggap bahwa Pak Ganjar nggak punya prestasi. Tapi itu kan tidak bisa dijawab langsung, tapi dijawab dengan ada dan data yang sudah dimiliki. Dan diantaranya apa itu? Ya, diantaranya adalah tentang pembangunan infrastruktur yang sudah terbangun di Jawa Tengah yang cukup baik sebelumnya. Yang kedua adalah
peningkatan kesejahteraan guru-guru honorer, terus guru ngaji yang selama ini tidak pernah diperhatikan. Tapi mohon maaf, data kemiskinan di Jawa Tengah cukup besar dibanding provinsi-provinsi lain di Jawa. Nah itu gimana menjelaskan? Saya selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat itu bahwa pasti kita akan diperangkan dengan data-data yang berkembang di luar. Kita jangan masuk kepada ranah seperti itu. Biarkan yang menjawab itu adalah ada bagian tersendiri. Kita menyampaikan adalah semangatnya Pak Ganjar itu adalah ketika orang punya semangat, orang ngapusi, orang korupsi, itu punya sesuatu yang sangat digital, yang sangat luar biasa. Apa itu adalah ketika kita bebas korupsi, terus leluasa dengan sesuatu yang baik tanpa memberikan PHP kepada masyarakat, saya yakin peningkatan itu akan menjadi lebih baik. Pertanyaan kritis lagi, beberapa hari ini beredar video yang menggambarkan bahwa Pak Ganjar itu seperti Umar bin Khattab yang mendatangi daerah-daerah kemiskinan. Tapi ada yang nyeletuk. Tapi Umar bin Khattab nggak pernah nonton film itu loh. Ya itu kan semua itu kan itulah. Saya sering katakan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Wong hobinya lihat porno. Saya bilang kita pun yang ada di sini belum tentu apakah kita hobi atau tidak. Ya, kita kan tidak tahu kan begitu. Itu kan semuanya kan individu. Tapi beliau mengatakan berani di salah satu podcast itu sudah menunjukkan bahwa jujur maupun itu tidak baik bagi halayak umum. Tapi beliau mengatakan apa yang memang benar terjadi kan begitu. Ya tapi problemnya kan begini, para guru itu akhirnya menggerutu juga. Kita membangun moral, ya kan, memmoral agar anak-anak ini jangan sampai nonton film-film seperti itu. Tapi kan, mohon maaf Pak Ganjar, apa salahnya kan gitu kan. Nah ini kan menjadi sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan guru. Pak Ganjar sangat konsen terhadap masalah moral, termasuk pernah kejadian di Jawa Tengah yang guru sampai melakukan pencabulan terhadap itu kan sangat keras, marahnya luar biasa itu. Persoalan-persoalan itu kan bagaimana kita memandangnya, gitu. Kita memandangnya dan yang terpenting bagi Himpunan Santri Nusantara, saya selaku relawannya Pak Ganjar adalah kita lakukan apa yang terbaik bagi kita sampaikan fakta-fakta yang sebenarnya, dan kita sampaikan sosok Pak Ganjar. Di luar itu kita tidak perlu melakukan perdebatan. Baik, kira-kira siapa cawapresnya Pak Ganjar? Ya itu ranahnya partai politik. Kalau mimpi kita, mimpi kita sebagai orang Nahdlatul Ulama dan sejarahan antara nasionalis dan NU itu kan cukup kuat. Dan sejarah itu mulai dari Gus Dur, dimulai di Gus Dur lah, dengan Bu Mega, terus Bu Mega dengan Hamzahas, Bung Karno juga dengan Wahab, itu kan tidak bisa dipisahkan. Sehingga satu-satu yang tidak boleh dilepas itu, merah hijau itu nggak boleh dilupakan itu. Nah, kira-kira siapa sosoknya yang pas menurut relawan misalnya? Kan pasti punya aspirasi juga relawan. Aspirasinya masih belum itu. Ini kalau menyampaikan takut diambil Anies. Tapi yang jelas Bang Jo ya. Bang Jo. Nah ini gimana Pak Bro? Takut diambil Pak Anies? Ya, kalau kita sih kalau kita itu masih bottom line, artinya staf kita ini kita masih ingin memastikan bahwa pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil, dan juga semua ini seperti orang main bola itu ya main bola lah di situ ya, wasitnya jujur, hakim garisnya jujur, kemudian perangkat pertandingan yang lain juga jujur, tidak memihak ke salah satu, sehingga kemudian lapangan ini bagus, pertandingan bagus, penonton senang gitu kan. Nah, itu dulu yang kita inginkan, karena
yang sekarang ini dalam berbagai kesempatan Pak Anies di Surabaya pun kemarin di depan Bunyai, malah sebenarnya itu kan acaranya itu tertutup ya, karena saya kira bangsa juga nggak kita undang, ya kan. Memang kalau waktu itu ada yang Ikut-ikut anu Ganjar kan punya Neng Wisnu gitu. Yang mau kalah. jadi acara itu tertutup ya, dan di situ Pak Anies mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Pak Anies dan tim ini sangat besar, sangat berat ya. Tetapi kan kita yakin bahwa kalau namanya mau menuju mendaki ke atas itu ya berat. Kalau jalan itu rata, kemudian apalagi menurun, ya itu berarti nggak akan sampai di puncak. Tapi kita meyakini bahwa kesulitan-kesulitan ini, baik itu kesulitan yang alami maupun kesulitan yang dibuat Artifisial oleh ya. artifisial buatan, itu bagian dari ujian kita untuk mencapai satu tujuan di puncak. Gitu. Belakangan kan, mohon maaf, AHY kan mulai lirik-lirikan sama PDIP. Itu kira-kira mengganggu enggak? Kalau sekali lagi kalau soal itu, kita ingin bottom line dulu ya. Kita ingin memastikan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini aman sampai dengan batas waktu pendaftaran nanti. Katakanlah Oktober sampai November. Kita harapkan bahwa ini koalisi ini tidak diganggu. Kalau gangguannya dalam bentuk lobby-lobby politik itu wajar lah. Tetapi kalau gangguan itu dalam bentuk misalnya ini penjagalan yang dialami, jangan jangan beliau sendiri. penjagalan maksudnya. Ya, ini kan Mas Anies ini berangkat, ya kan, kemarin beliau juga berangkat, sudah diantar oleh Mas AHY kan, berangkat haji kan. Tapi jangan lupa loh, Mbak Puan juga berangkat juga, ya kan. Jadi ya kita nggak tahu di sana akan terjadi apa. Artinya kalau misalnya Mas AHY ketemu dengan Mbak Puan, saya kira kan ini lobby-lobby politik yang sekali lagi itu di luar kemampuan kita sebagai relawan. Tetapi kita ini merasakan, sekarang misalnya ada orang-orang yang kemudian menyuarakan, misalnya ada pemakzulan, ada people power, ya kan, ada berdarah-darah. Pak Amin Rais itu. Pak Amin Rais kemarin kayaknya yang salah satu yang ya saya kira suara-suara itu pasti ada dari manapun, ya kan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah saya yang selama setahun terakhir ini dan juga karena pengalaman kita di lapangan sudah cukup kenyang melihat ya antusiasme masyarakat ini untuk melihat pemilu atau pemilu presiden ini sebagai pesta demokrasi yang jurdil, itu kan geloranya luar biasa. Jangan sampai. Baik, Pak Abro sendiri melihat ada, kalau nggak salah Partai Umat lah, ketua umumnya yang sempat mengupload di Instagram ya, soal people power dan banyak juga yang lain. Tapi menurut Pak Abro gimana itu? Menurut saya kan people power itu satu fenomena politik yang sudah banyak terjadi di banyak negara, ya kan. Kita aja, jadi kalau disebutkan ya 98 itu people power. Karena apa? Karena ada pelanggaran konstitusi oleh pimpinan negara, ya, kemudian ada hal-hal yang dianggap sudah tidak sesuai. Tapi sekarang ada pelanggaran konstitusi enggak? Saya kira itu kan debatable ya. Banyak yang mengatakan bahwa ini pelanggaran, ini pelanggaran. Contohnya apa itu? Kalau misalnya kemudian sekarang yang lagi sedang rame, kita ini kan menginginkan pemilu yang fair, jujur, wasitnya itu fair, ya kan, tidak memihak pemain. Maksudnya tidak cawe-cawe. Tidak cawe-cawe, ya kan. Nah, kalau udah begitu kan ini sekarang debatable. Nah, sekarang saya di Jawa Timur misalnya kita menggalakkan apa yang disebut sebagai poskora, poskomando relawan Anies atau poskomando rakyat. Karena apa? Karena kita tahu yang kita hadapi ini posko istana begitu loh. Jadi ini kan istana ini kan milik rakyat, ya kan. Presiden Jokowi ini dipilih oleh rakyat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, bukan sebagai figur politik. Tetapi kalau kemudian dalam prakteknya itu terjadi melakukan endorsement terhadap satu atau dua, makanya sering disebut sebagai all the president's men itu, kemudian mengeksklusi yang lain. Ini kan tindakan yang menurut saya tidak mencerminkan kenegarawanan. Gitu. Jadi ini yang kemudian kalau misalnya ada suara-suara, saya tidak sepenuhnya ya sepakat dengan jalan-jalan kekerasan, ya, jalan-jalan yang tidak konstitusional, karena sekali
sekali kita mengambil jalan yang inkonstitusional atau jalan yang misalnya dengan tindakan kekerasan akan terjadi lagi. Betul. Gitu. Nah karena itu karena itu kita menghimbau. Saya yakin kok Pak Jokowi itu seorang negarawan dan beliau tahu ya membaca bagaimana arus bawah ini. Kita yang saya membentuk Poskora itu satu kabupaten itu 100 Poskora, Poskomando Rakyat. Di Jawa Masing-masing Timur. kabupaten kota. Jawa Timur. Besok Mohon maaf. Pak Anies itu yang kuat di Indonesia di mana? kalau kita bicara ya Jawa Barat kan sudah. DKI. Kalau ini kan kemudian yang kita lemah kan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini kan battlefield tadi. Tetapi Iya. kalau misalnya di daerah-daerah di luar Jawa, meskipun kecuali Bali ya, itu kita cukup kuat. Meskipun di sana juga sekarang kita berebut sama Prof. Sis kan karena Iya, apa, iya. Biar ceruknya. berebut berdua kita yang menikmati. Justru karena ini berdua ikut istana kita yang ya, gini. Kalau Pak Ganjar di mana yang paling kuat di Indonesia? Kalau di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan alhamdulillah hari ini kita bergerak di Jawa Barat, hampir semuanya relawan itu menyatu untuk kita menggempur di Jawa Barat. Karena di Jawa Menggempur Barat, siapa maksudnya? ya menggempur yang tidak memilih sebelumnya. Sebelumnya itu tidak memilih Jokowi. Itu menjadi ukuran kita, sehingga hari ini kan direbut oleh Anies dan Prabowo, kan begitu. Dan survei bisa menunjukkan mungkin kalau walaupun punya survei internal, berapa angkanya yang sudah ada di Pak Ganjar di Jawa Berapa Barat. kira-kira? Terakhir kita waktu survei di angka 43 Itu internal ya? internal. Iya. Internal. Kalau yang di publik kan beda. Bahkan Di publik Pak Ganjar sekarang disalib oleh Pak Prabowo. Prabowo. Mulai 21 Ya. April. Mulai? Ya? 21 April. Sejak Ganjar dideklarasikan kan 21 Oh, iya, April. iya, Itu iya. belum ada langsung. Nah ya. Ya. Sebelumnya Karena itu Ganjar itu- terus. Nah, Karena ini itu fenomena anu, menarik. Anu Malah pengaruh endorse-nya Pak Presiden itu. ke Ya Prabowo Oh, itu. gitu ya. Iya. Berarti main politik dua kaki dong, Pak Ya Presiden. enggak, karena Pak Prabowo Kalau tidak tiga pede, kaki, sehingga tiga minta kaki nanti seperti minuman penyegar. Cukup 2 kaki saja. ya, kalau insya Allah kalau kita di Jawa bisa masih punya keyakinan kita bisa Loh, merebut. Tapi di Jawa ini kan sangat menentukan. Kalau Iya. menang di Jawa, di Selesai, ya. luar Jawa Makanya, kan Kita kecil. konsentrasi di Misalnya Jawa Barat, DKI penduduknya sangat kecil-kecil sangat aja. lebih. Walaupun Pak Anies pernah berkuasa di sana, hari ini sih kita sudah mulai bergerak. Saya bilang kita bisa hanya berhenti bergerak itu ketika menjelang pencoblosan. Sudah coba baru kita berhenti. Selagi itu masih belum ada pengumuman, kita terus bergerak untuk kemenangan Pak Ganjar di Jawa, sehingga dimanapun kita selalu membuat namanya Rumah Santri Indonesia Ganjar Pranowo, dan itu posko-poskonya itu adalah di lingkungan pondok-pondok pesantren. Pasti itu didukung oleh dana yang luar biasa. Rumah santri itu kan. Ya, yang namanya relawan kan begitu. Kenapa kita taruh di teman-teman jaringan pondok pesantren? Dia punya tempat ya kita taruh di situ itu. Bukan berarti kita mampu mengelola rumah santri terus punya dana. Relawan semua orang tahu. Tapi Berbeda dengan Cak Ucup gemuk sekali sekarang. Iya. Jangan-jangan makmur. Makmur ini. Iya, karena barokahnya para senior, para ulama kan gitu. Tiap namu ke kiai pasti disuguhi makan. Gitu. Gimana Prof. Sis? Kayaknya ada endorsement juga dari Pak Jokowi katanya. Ya. Kalau dibilang endorsement, justru Pak 08 Pak Prabowo ini malah mendukung dalam pola pemerintahan. Selama ini, mohon maaf, selama ini kan beliau konsisten dan beliau ini tidak pernah deklarasi ya untuk mencalon presiden, belum. Ya, beliau kan Tapi belum. partai sudah memutuskan. Tetapi secara implisit dia dikatakan ini belum ada pendukungan, belum pengusungan, belum ada. Apa penting itu? Karena Nah. orang sudah tahu bahwa Pak Prabowo akan mencalonkan. Nah, tetapi kalau memang kita mau seperti itu, sudah kelihatan lah memang di posisi umum. Tapi saya akan sampaikan bahwa
justru malah Pak Ganjar. Pak Ganjar ini sebagai aparatur negara ya dalam posisi ini sudah melakukan kampanye kan gitu. Dalam posisi sudah menampilkan sudah keliling. Padahal itu kapasitas beliau masih gubernur. Pak Prabowo saat ini tidak pernah. Justru yang mendorong kita justru relawan. Kita nih relawan di semua, selama ini relawan. Ayo Pak, sampean naik Pak. Ayo Pak, sampean naik kan gitu. Karena tidak ada calon kandidat yang kuat untuk mewakili Indonesia seperti background beliau. Dan itu jelas disampaikan oleh guru besar kita, guru bangsa kita, orang yang paling ikhlas, rela, ya hanya Pak Prabowo. Itu Gus Dur yang nyampaikan. Dan ini mudah-mudahan seperti yang kata Gus Dur itu terwujud 2024. Kira-kira calon wakil presidennya Pak Prabowo siapa? Beliau konsisten karena kan tadi sampaikan ada 3 tadi seperti Pak Ustadz Abror sampaikan yang diusung ada 3 partai ya. Sepertinya dalam tanda kutip kelihatannya partai satu lepas ini bahaya ini beliau ini kan gitu kan. Nek lepas ya najo aja ke relawannya Prabowo kan ya. Itu. Kemudian kalau kita sampaikan bahwa relawan ini konsisten, apapun pilihan beliau kita ngikuti. Bahkan yang diusung oleh partai ada 2 koalisi, yaitu sama PKB. Tetapi ini dikembalikan lagi sama beliau. Apakah PKB nanti yang mengusung atau dari relawan? Kita belum kita bisa ke sana. Tadi ini Cak Ucup sudah menyampaikan bahwa di Pak Ganjar akan menggait hijau, bangcu kan. Ya. Nah, kalau Pak Prabowo merah, kuning atau hijau? Kelihatannya sepakat itu. sama. Memang basis, sama ya, hijaunya juga. kelihatannya sama hijaunya juga. Tapi hijau yang mana kan banyak hijau sekarang. Hijau ini kan sudah terkotak-kotak. Ya, kita jujur aja seperti itu. Hijau yang mana, hijau yang pantas untuk digandengkan sama beliau. Tetapi beliau konsisten, apa yang dikatakan beliau, ya nanti kehendak dari partai juga dari relawan. Tapi tempo hari Cak Imin ketika ditanya wartawan, bilang, saya sudah 6 bulan membahas tentang Erick Thohir. Jangan-jangan ke Erick Thohir. Ya, itu hak beliau ya. Kita sebagai relawan tidak bisa hanya memberikan itu gini. Ini kan hitung-hitungan kalau misalnya partai untuk ruginya dan sebagainya kan sudah dipikirkan oleh beliau. Bahkan beliau sampaikan apa kata Cak Imin. Kan itu sudah dijelaskan itu. Banyak sih di kalau kata Cak Imin sendiri nanti. Gimana itu? Itu kan kehendak kalian. Tetapi kan kehendak masyarakat sudah berbeda. Belum tentu Cak Imin juga belum tentu mau juga. Dan gitu kan kita berbicara adalah sudah berkali-kali saya calon wakil presiden. Kalau dia sampaikan seperti itu kan ada pilihan dari partai, dari relawan, banyak apalagi koalisinya sama Cak Imin, tetapi kalau misalnya Cak Imin yang konsisten, tetapi kan hitung-hitungan, wah Cak Imin pantas nggak, layak nggak kan gitu. Kita berbicara seperti itu. Itu sih saya serahkan sama beliau untuk pilihan seperti apa. Tetapi sama beliau itu siapa? Cak Imin apa Prabowo? Ya Pak Prabowo pastinya. Ya. Karena kan terkait dengan gandengan, kalau wakil dengan ketua kan ini kan sepakat untuk mengusung, misalnya nanti kita lihat tanggal berapa ya itu pilihan itu? Tanggal 4 Rabu. Nah, itu kita lihat nanti di situ kalau memang pilihan itu yang Februari kan? Februari ya kita tanggal 13 ya. Ya intinya 14 apa 13? 14 ya. 14 Hari Valentine. Hari Valentine ya. 4 Februari. Ya intinya yang penting teman-teman relawan khususnya yang di Jawa Timur ini, ayolah kita melakukan jangan sampai kita saling menghujat, tetapi bagaimana untuk bisa mencari pemimpin ini yang menurut teman-teman layak dan pantas untuk memimpin negara yang besar seperti ini. Kalau misalnya semua calon ini lolos, kita berharap seperti itu. Lalu terjadi putaran kedua, ya kan? Karena pasti ya ada yang tidak lolos pada putaran pertama, lalu terjadi putaran kedua.
Kira-kira siapa yang diuntungkan? Nah itulah kenapa Mas Ahaye ketemu Mbak Puan. Dan nanti ditindaklanjuti di Arafah insya Allah ketemu Pak Anies. Jadi haji politik juga itu ya. Tapi Kalau anu kita ya. itu Iya. tidak ada namanya putaran dua. Ada satu Kita putaran, punya ya? satu Satu putaran. putaran, head to head lah. Ah. Justru itu kan saya sampaikan dengan Satu putaran kan berarti cuma 2. Enggak, walaupun 3, satu putaran kita jadi pemenangnya. langsung menang gitu. Langsung ya? menang Mutlak. gitu. Iya. Ya, Iya. Itu harapan apa keyakinan? Keyakinan. Kalau masih yang berharap-harap, kita punya keyakinan itu. Makanya dengan keyakinan itu kita bergerak terus tanpa mengenal. di antara survei-survei itu yang lumayan objektif karena dia menyebutkan sumber pendanaannya dari mana dan metodologinya secara lengkap itu EF Saifullah Fatah. Dan EF Saifullah Fatah kan sudah mengatakan bahwa kalau 2 putaran itu memang Ganjar nomor 1, tapi yang jadi itu Anies. Sudah itu. aneh itu. Karena tadi itu nanti kan proses kan telepon saya. Oh, gitu ya. Bro, apa bro? Oh ya, oke. Gitu kan. Jadi sudah ada pemikiran Bapak Prabowo nggak lolos itu. Justru malah saya balik gitu kan posisi kemarin saat beliau 08 bergandengan tangan dengan Pak SBY ya kan jadi polemik juga kan gitu, jangan-jangan nanti Pak SBY malah masuk ke Pak Prabowo. Kalau sudah seperti itu gimana nanti? Enggak kan Pak Prabowo enggak diajak naik kereta api. tapi saya punya keyakinan Pak Prabowo itu orang yang ikhlas. Ya. Sehingga Karena itu ngalah dia. ketika ikhlasnya dia menyerahkan Ngalah, udah ya. kasihkan Pak Ngalah. Ganjar aja gitu. Kenapa Pak Nggak nyalon Prabowo dia. karena ikhlas kata Gus Dur ngalah sehingga kemudian putaran kedua Ganjar vs Anies dan yang menang Anies. Memangnya putaran pertama Ganjar tapi nggak bisa masuk 51, nggak mungkin bisa. Tapi saya sampaikan jujur ya, kalau kita memang melihat dari lembaga survei, kita akui lembaga survei terlalu di peringkat pertama ya. Kita fair ya, kita fair survei seperti itu. Tetapi dalam posisi survei kan Gus Masud tadi sampaikan survei bisa dipesan dan lain-lain. Tetapi ini belum deklarasi, belum menyatakan sikap, tapi surveinya sangat tinggi. Berarti kan bisa dilihat bahwa yang kompeten dan yang layak semua kan masyarakat bisa menilai dari situ. Ini survei bukan dari intern loh ya. Pak Prabowo tidak pernah mengeluarkan survei. Yang justru mengeluarkan survei adalah dari calon-calon lain, bahkan LSI atau Ya, dan Proteker itu gitu ya. sumber dananya enggak disebutkan, enggak mau nyebutkan. Iya, makanya itu. Kita jujur Misalnya lah. Saiful seperti Mujani kan enggak mau nyebutkan. Ya bisa Ya, Pak bisa. Prabowo, bisa Iya. dari Anies. Ya, bisa Pak Hasim. kan. Oh iya Kalau Pak. dari mana? Disebutkan sumbernya. Dari- Ada disebutkan. Dia di EF selalu saya kenal baik dengan EF dan juga sering diskusi, dan setiap kali dia mengadakan survei dia selalu menyebutkan sebagai bagian dari kejujuran intelektual, dia menyebutkan disclaimer namanya bahwa survei ini dibiayai oleh lembaga ini disebutkan. Jadi sehingga kalau ini misalnya dia pernah menjadi konsultannya PAN misalnya, Ya, saya PAN. menjadi PAN, dia nyebutkan. Tetapi survei-survei yang lain kita lihat sendiri ya banyak di YouTube ya, di SMRC Saiful Mujani Research Center ditanya dari mana sumber dananya, dia enggak berani menyebutkan. Artinya apa? Artinya kita tahu lah, apalagi Pak Masud ini wartawan udah lama, kan kita tahu siapa pemain-pemain di survei-survei itu, dan kemudian para komentator-komentator yang muncul di media, kita akan tahu permainan itu. Karena itu sih kita tidak terlalu gentar, meskipun tadi itu pasti kita pantau, tetapi fokus kita adalah bahwa kita bergerak, dan itu adalah suara publik, ada suara rakyat, dan itu yang paling menentukan dibanding dengan survei-survei yang tujuannya hanya untuk mengambil ada namanya bandwagon effect, supaya ini kelihatan ini udah naik ke situ. Bandwagon itu kan seperti mobil pickup itu kan, kalau udah banyak yang naik di situ, orang pada naik di situ. Padahal sekarang kan tidak selalu begitu, orang sudah banyak mendapatkan sumber informasi yang sangat beragam. Tapi masa dari sekian survei itu, mohon maaf, Pak Anies itu kan selalu paling bawah selama ini. Ya. Artinya tidak, seharusnya kan berputar. Misalnya Pak Ya. Ganjar pertama, terus Yang berputar Pak Prabowo sama Pak Ganjar aja. Makanya tadi kan coba lihat survei-survei sebelum 21 April. Itu kan Pak Ganjar nomor 1. Ya kan?
21 April begitu Begitu Pak Ganjar dinaikkan, turun. diroyok sama Bu Mega dan Pak Jokowi waktu itu kaget sekali karena Pak Ganjar kok tiba-tiba diumumkan Umumkan. oleh Pak Jokowi. Nah, disitulah kemudian hanya dalam beberapa hari kemudian berbalik. Nah, ini Itu- artinya apa? Kalau saya sih implisitnya ya survei ini memang mungkin ada biaya-biaya dari timnya Pak Jokowi. Apa Jokowi efek juga? Iya bisa jadilah Jokowi efek. Tapi Jokowi efek menurut saya kan tidak semuanya positif ya. Artinya banyak juga yang kita melihat misalnya dengan apa peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir, terutama yang soal cawe-cawe segala macam itu kan membawa efek negatif kalau menurut saya, tidak selalu efek positif. Infonya beberapa survei menyebutkan bahwa pengaruh Pak Jokowi itu di Pilpres hanya 15%. Dan itu pun direbut antara Ganjar sama Prabowo. Anies sudah pasti efeknya kecil sekali dari Pak Jokowi. Pak Tapi Jokowi. ya dulu Anies berusaha untuk, karena itu ketika muncul apa wacana antitesa dari Zulfan Lindan kan langsung di grounded Zulfan. Tapi sekarang kan idenya perubahan, apa gagasannya perubahan memang, bukan perubahan loh, perubahan. Menarik perubahan. Perubahan loh. Biasanya wartawan salah ketik. Iya, iya, iya. Prof. Des, Pak Prabowo ini kan, mohon maaf, sudah 4 kali ya, pernah 3 kali, Tiga. 4 kali, Tiga. 3 kali, ini yang keempat kalinya. Wah, sempat calon wakil juga kan. Soalnya ya sama Bu Mega juga. Iya, kan, sama Bu gitu. Mega. Nah, optimisme Prof. Des itu sejauh mana? Oke, Gus Maksud, optimisnya kan begini. Beliau ini kan sejak melakukan ikut dalam konsultasi presiden atau sebagai wakil presiden, itu sama sekali dia mandiri. Ya, dia mandiri. Kita kan sama-sama menjadi aktivis itu paham bahwa kalau misalnya dari konsultasi lain, saya terus terang sampaikan, banyak dibiayai oleh negara lain kan itu. Tetapi Pak Prabowo ini seperti berjalan dengan sendiri. Dia mampu berdiri di kaki sendiri. Kalau kita melihat dengan kondisi saat ini dari masing-masing kandidat, yang layak dan membiayai dirinya sendiri hanya Pak Prabowo. Secara umur sudah cukup. Secara material dia tidak butuh duniawi. Saya sampaikan itu. Karena apa? Beliau ini sudah cukup. Dan dalam kondisi keluarga, dia hanya punya satu saudara. Kalau misalnya berbicara malah seduniawi, sudah selesai lah duniawinya. Makanya saya berharap beliau itu bisa mengendalikan negara Indonesia itu dengan tanpa cawe-cawe oleh negara lain. Dan itu dari porsi ketiga kandidat, itu yang layak kelihatannya hanya beliau 08 Pak Prabowo. Itu saya yakini seperti itu. Karena apa? Perjalanan dengan sekian, mana ada sih beliau mengharapkan dengan bantuan orang lain. Justru dia sampaikan kita harus all out. Hidup saya sumbangkan untuk negara. Hidup saya hanya saya berani bertarung. Tetapi saya melihat dari posisi itu, kita ini butuh biaya banyak yang luar biasa, tapi kelihatannya beliau mampu. Apa Pak Ganjar juga punya tekad yang sama? Kalau Pak Ganjar ini selalu bukan berpikir untuk dirinya, tapi berpikir untuk masyarakat lebih luas. Sehingga ketika kejadian pernyataan Pak Ganjar terkait U20, semua para relawan menanggapi, wah ini turun ini. Ternyata turun benar. Ketika kami berkomunikasi, kita ini bukan urusan menjaga elektabilitas, bukan urusan apa yang kita inginkan, tapi martabat dan harkat itulah di atas segala-galanya. Itulah yang membuat makin hari masyarakat mungkin tahu bahwa Pak Ganjar itu lebih nasionalis daripada kandidat yang dua, khususnya Pak Prabowo. Sebenarnya Pak Prabowo sudah paham itu.
tapi tidak punya keberanian untuk menyampaikan itu. Anies pun paham, tapi nggak berani menyampaikan itu. Pertanyaan terakhir untuk relawan Pak Ganjar. Tempo hari siapa Armando ya menyampaikan bahwa Pak Ganjar yaitu diantaranya beberapa kontrak politik yang sudah ditandatangani sama PDIP, termasuk sebagai petugas partai yang nanti yang menentukan menteri-menteri itu dari partai, terus nanti kalau sudah jadi tidak boleh cawe-cawe di politik, itu kan sempat mencuat. Kalau ini terjadi kan berarti hak prerogatif presiden itu kan Akan berkurang, ya itu akan nggak punya wewenang. iya Iya. itu Nah, tinggal yang menyampaikan Adi Armando. Ya, Kan begitu. Tapi saya izin, tapi memang dari Pak Ganjar sendiri kan ini diusung dari partai ya, dan sudah kelihatan akan menjadi petugas partai. Itu kan kelihatan itu di situ. Tetapi kalau Andai kata Pak Ganjar itu ketua umum akan berbeda. Andai kata Pak Prabowo itu bukan ketua umum Gerindra, ketua Gerindranya orang lain pasti ditugasi. Orang tidak akan bisa berangkat menjadi presiden, ya, presiden karena harus partai. yang menyatakan Bu Mega Bu Mega juga sendiri, iya, gitu loh. persoalan Adi petugas Armando, partai tapi, iya. itu sama dengan amanah bahasanya. Cuma bahasa di PDIP itu adalah petugas partai. Tapi Ketika kan ini kita menjadi kader itu harus posisinya ini kan lebih negara, rendah dari gitu loh. presiden gitu loh. Presidennya Ya. kan ah, ya ketika Top petugas leader partai ini, Indonesia. ketika kita dapat tugas, kon ini seperti ini, ini amanah. Nah, sama Pak Jokowi menjadi petugas partai, karena menjadi petugas itu ini menjadi beban, Hmm. harus bagaimana amanah. ini pemimpin negara loh, Gus. Iya. Pemimpin negara yang diboleh oleh Orang melihat kan sekian gitu petugas kan begitu. Tapi petugas itu sama dengan amanah. Saya berikan amanah ini, mandat ini kepada, cuma bahasanya adalah pakai bahasa nasionalis, petugas partai. Karena Bu Mega adalah saudaraku ketua umum dan beliau sebagai kader. tapi kan suatu saat kalau Petugas. begitu bilang tadi Petugas, Nah, gitu. Tapi kan selama ini Ayo, gitu. selama ini kan selagi demi kebaikan saya nggak ada masalah. Tapi kalau kan pasti pemimpin itu punya pedoman. Sampai hari ini pun dengan berbagai ujian dan komitmennya Pak Ganjar nggak pengaruh walaupun dihajar di internal partai, digebukin oleh internal partai, dia tetap konsisten sebagai kader. Ini sudah menunjukkan bahwa beliau sosok yang sesuatu yang menarik di PDIP gitu kan. Ya, justru itu Gus, justru itu kita sebagai relawan, sebagai warga negara Indonesia itu menginginkan sosok yang tidak menjadi petugas, tetapi menjadi pimpin negarawan yang bisa mengatur negara ya dengan kondisi realnya, Iya. bukan petugas partai. Kalau itu kan bahasa plesetan orang itu petugas partai kan gitu. Tapi ini Nggak amanah. bisa, kan gitu. Ayo, Kan orang bisa. nggak bisa tanpa ada tanda tangannya Bu pimpinan partai maju jadi caleg. Kan begitu. Sama ditugasi. Sewaktu-waktu ketika kamu jadi DPR, kalau tidak sesuai dengan partai, visi partai, Gus. ya dipecat. Ya, kan begitu. itu sudah terbukti. nah apakah itu di nanti Dewan, akan ya? dipecat Oh, juga? nggak mungkin. Karena kan punya konstitusi kan Nah, begitu. Nah, begini Nah, masalahnya punya begini. konstitusi sendiri. Biasanya narasi yang disampaikan oleh partai itu ada kalanya ini kan sudah jadi presiden, sudah partai lepas tangan, saya hibahkan untuk bangsa. Harusnya begitu. Harusnya begitu kan? Harusnya begitu. Saya hibahkan Ya. untuk Indonesia. Karena Iya. itulah yang membedakan dengan meskipun sama-sama bukan ketua umum. Tadi kan Gus Ucup bicara kalau ketua partai beda. Buktinya Anies Baswedan bukan ketua Ketua partai, tetapi bebas kan? Bebas. Gitu. Oleh Surya Paloh diberi kewenangan untuk menentukan calon wakil presidennya sendiri. Bukan petugas partai Bukan kan? tugas partai. Itu. Jadi ini contoh, ini bukan tugas partai. Padahal Iya, Anies tapi bukan wewenangan pengurus. Anies juga bukan Bukan. pengurus, bukan Bukan. pengurus Gerindra juga. Tapi Artinya, wewenangan itu tidak dikasih sebenarnya, tapi jangan dulu, tunggu kita kan begitu. Enggak Gus, ini kan sudah terbukti saat anggota Dewan Pak Bambang Pacul sampaikan apa kata
Prerogatif ketua partai ya. Ya, atau bos kan itu. Sudahlah, kita atur saja. Korea ini. Telepon aja, ya. Itu kan sudah menunjukkan bahwa ini sudah semua diatur oleh dengan kata-kata petugas partai. Hampir Itu. semuanya begitu. Partai itu, ketua umum partai itu akan memakai haknya ketika kepentingannya itu ingin tercapai. Ya kan begitu. Wong caleg nggak jadi bisa jadi, DPR kan begitu. Kejadian pun begitu. Tapi saya berharap pemimpin negara ini tidak petugas partai. Sepakat ya, Gus ya? Oh iya. Saya tidak. Kalau kita ini selagi masih berjuang, petugas partai. Tapi ketika itu menjadi presiden, saya yakin semuanya akan katakan bahwa itu adalah pemimpin bangsa. Dan itu sudah terbukti. Sepakat. Pak Jokowi buktinya berhasil Pak Jokowi apa masih petugas partai? Dia masih petugas. Masih. Mampu lebih baik. Tapi agak balelo mungkin. Iya, Petugas partai Makanya tapi ini- agak balelo ya begitu. Makanya itu sekarang ini supaya tidak terjadi seperti ini Ya, gitu. kontrak politik. Oh, Itulah. diformalkan. Iya, ini gitu. Nah, Berarti Pak Karena- Jokowi nggak kontrak politik dulu, nggak politik. secara Iya, formal. makanya katanya seperti kata Prof. Des, kalau misalnya Pak Prabowo ini orang sudah melewati dunia, artinya sudah zuhud ya. Ya. Sama juga saya kira di level Pak Surya Paloh sebagai pendukung Anies ya yang paling utama. Beliau itu kalau mau enak-enakan beliau itu di rezim sekarang ya. Ngapain beliau mau kemudian Pak Surya Paloh ngomong soal perubahan, kemudian ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Ya sudah ikut saja kalau kata Pak Prabowo itu. Kita ikut saja, enak lah sekarang ini ya. Ada pimpinan satu kita ikut saja. Soal 2024 kumaha engke katanya. Kumaha engke itu terserah nanti. Kalau Anies tidak begitu. Anies dia punya visi, punya misi dan ini disodorkan kepada Pak Surya Paloh. Kita kenal loh Pak Surya Paloh ini kita sebagai orang media. Zaman Pak Harto saja harian prioritas di Bredel kok. Pak Surya Paloh bukan orang yang istilahnya ikut establishment, tidak. Nah kebetulan dari situ dia melihat Anies Baswedan ini sebagai sosok yang bisa meneruskan sama visinya dengan beliau untuk restorasi Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Tapi perlu Kalau Anies itu masih takut-takut elektabilitasnya turun, sehingga selalu hati-hati. Ketika ada sesuatu pernyataan yang harus disikapi, kalau membuat beliau itu turun elektabilitas, nggak akan menyikapi. Ya, sebenarnya Anies nggak terlalu takut karena keris pusaka cokronya sudah di Anies. Gus, perlu diingat, perlu diingat. Ini yang ahli mistis ini, Ahli mistis, ya, ya. Ramesannya pasti jitu ini. Makanya saya sampaikan juga Pak Anies ya, sebetulnya kalau dari Pak Prabowo, oke lah, Pak Anies dulu siapa sih kan gitu. Tapi Ya sama Pak Jokowi juga dulu siapa. gitu kan. Dari situ saya sampaikan apa? Pak Anies waktu beliau nyalon, justru sampaikan kalau Pak Prabowo nyalon saya tidak akan nyalon. Kita sudah lihat loh di medsos. Ini nagih Pak Anies. Gitu. Ya, Tapi kenapa di saat sekarang Pak Prabowo yang diusung dengan teman-teman relawan dengan partai mau nyalon, justru Pak Anies sudah keliling dulu. Nah ini kan mana konsistensinya beliau? Seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin gitu loh. Ini jadi itu seperti itu, Gus. coba kita lihat kronologinya. Pak Anies itu dideklarasikan oleh Nasdem itu tanggal 3 Oktober. Ya, 1 Oktober sih. 2022. 1 Oktober itu tragedi Kanjuruan. 2 Oktober itu Pak Surya Paloh ada di luar negeri. Tapi kemudian 3 Oktober hari Senin itu balik dan langsung mengadakan leadership call, mengundang semua pemimpin-pemimpin partai Nasdem untuk mendeklarasikan Anies. Nah, di situ ketika itu Anies posisi masih gubernur DKI. Karena itu Pak Anies mengatakan bahwa saya menerima amanah ini, tetapi saya akan menyelesaikan dulu tugas saya sebagai gubernur DKI. Karena itu Anies menyelesaikan dulu. Weekend pun enggak, Anies tetap sampai selesai Anies menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur DKI, meskipun Sabtu Ini Minggu maksudnya Pak Ganjar weekend ini. Iya, Pak. Kalau di kan boleh jangan-jangan. kalau dia sebagai Pak- kader partai datang ke 100 partai kan boleh. kalau Pak Ganjar Jawa Tengah ini provinsi autopilot, Pak. Oh gitu ya. Gubernurnya keliling ke seluruh Indonesia, wakil gubernurnya sudah mengundurkan diri. Iya, itu kan. Nah, coba lagi saya menjawab Prof. Sis.
kan ini sudah diselesaikan ketika 2019 itu Prabowo itu meminta Pak Anies untuk menjadi pendampingnya, sudah diminta. Dan ketika itu Pak Anies mengatakan tidak, saya menyelesaikan tugas saya di DKI. Kebetulan kita satu gerbong, Gus Masud di 2019. Jadi saya ini wakil direktur di Badan Pemenangan waktu itu di 02. Saya wakil direkturnya Pak Hasim. Pak Hasim itu Direktur Bidang Komunikasi dan Kebijakan Publik. Saya salah satu wakilnya. Jadi saya rapat dengan Pak Hasim itu sehari seperti minum obat 3 kali. Hasim bukan Hasim Sejaya Hadikusumo. Oh, iya. Jadi Pak Prabowo ini beli senjata rongsokan dari Qatar itu pasti Pak Hasim yang nego ke sana karena Pak Hasim yang ngerti ngerti cerita, ngerti perdagangan itu. Pak Prabowo sudah nggak ngurus dunia, Pak, bener Pak. Yang ngurus itu Pak Hasim. Pak Prabowo udah nggak ngurus. Pak Prabowo punya uang, nggak punya uang rekeningnya, udah nggak ngurus. Yang ngurus itu Pak Hasim Hadikusumo. Jadi 2019 itu Pak Prabowo sudah meminta Anies untuk menjadi wakilnya, tapi Anies menolak. Saya melanjutkan amanah saya sebagai Gubernur DKI sampai selesai. Biarkan Sandiaga Uno diwakafkan kepada Pak Prabowo sebagai wakilnya Pak Prabowo dan dilepas dari wakil Gubernur DKI. Jadi sudah lunas sebenarnya hutangnya kepada Prabowo. Kalau dibilang hutang, enggak sebetulnya ya. Di posisi adalah pernyataan beliau, kalau Pak Prabowo maju jadi presiden, saya akan mundur. Itu yang sudah ada beredar. Ya karena Pak Prabowo ini terlalu sering maju, Gus. Jadi yang dimaksud maju itu yang mana kan gitu ya. Terlalu sering maju, Pak, ya kan. Makanya saya kira sudah cukup gitu ya. Jadi tidak membingungkan. Maju yang mana ini? Ya, menurut pemahaman Anies maju 2019. Bukan 2020, maju 2020. Baik. Oke. Saya kira cukup menarik, terutama terakhir-terakhir ini agak ada saling senggol sedikit-sedikit dan itu biasa dalam politik sebagai dinamika. Pemirsa, ini semua sebetulnya satu rumpun, apalagi tokoh-tokoh kita ini seperti kita lihat sangat familiar. Boleh jadi di sini berdebat, tapi habis ini akan makan bersama di bawah. Saya kira terima kasih sama-sama kalian luar biasa. Pemirsa Bangsa Online, saya kira kita akhiri podcast Bangsa Online sore ini. Saya Masud Adnan, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan kumpul bareng ini. Oh ya. Semangat. Semangat. Semangat.